Baik, kita mulai saja. Itu sudah diizinkan Pak Musa untuk merecord semuanya nih. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya karena buru-buru juga selesai Bapak-bapak Ibu ini semuanya tes, saya akan go ke kampus nih. Baik, kita mulai. Silakan Pak Mus demonstrasikan RPP-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bapak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Bapak. Iya, ganteng-ganteng, cantik-cantik ini sudah pada sarapan belum? Udah lah Pak. Ada yang belum Pak? Kira-kira Bapak mau beliin nggak? Mau. Nanti kalau dapat nilai 100 nanti makan gratis tuh di kantin ya. Oke. Bapak mau ngabsen dulu sama anak-anakku sekalian. Ayah Mas Haryanto hadir. Hadir Bapak. Hadir. Mbak Herlina, mana Mbak Herlina? Oh hadir. Ya, Mas Setia Budi. Mana nih orangnya? Oh iya, kemarin sakit Mas Setia Budi. Sakit apa Pak? Sakit apa Mas? Oh sakit gigi ya, semoga lekas sembuh. Ya. Ya. Beliau masih ngantuk di belakang tuh Pak. Oh ngasih ngantuk ya, belum sarapan kayaknya tuh. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita semangat dulu. Ketika Bapak bilang semangat pagi, maka pagi gitu ya. Oke, mulai. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar, luar biasa ya, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Oke. Kita sudah semangat. Marilah kita buka dengan membaca doa dulu. Ya, ketua kelasnya mana nih? Ya silakan mungkin doa. Baik. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz mau menanyakan tentang materi-materi kemarin. Ada yang masih ingat? Iya. Si Bapak. Iya, tentang apa Mas Haryanto kemarin itu? Materi kemarin kalau nggak salah ingat tentang isi pokok Al-Quran, Pak. Oh, bagus 100 sih. Ini mantap kali ini ingatannya. Pokok-pokok isi Al-Quran. Oke. Untuk pokok-pokok isi Al-Quran itu kemarin ada berapa? Ada 7, Pak. Salah, yang betul ada lagi. Mas Amijan ada berapa? 5, Pak. Salah, ada siapa yang bisa ini? Ada 6. Apa saja? Ada ibadah, ada akidah, ibadah, muamalah, ada lagi akhlak, sains dan teknologi, dan juga sejarah. Itulah materi-materi yang kemarin kita pelajari. Oke, untuk pelajaran kali ini kira-kira apa yang akan kita pelajari ya? Ada yang tahu? Oke. Belum tahu, Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu? Nah, ini dia. Sudah keluar belum? Belum, Pak. Belum. Share screen-nya sudah keluar? Masih proses, Pak. Masih proses. Udah, Pak. Oke. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah di bumi. Kira-kira apa itu ya manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi itu sebagai apa gitu? Oke.
Nah, ini peta konsepnya kita. Di sini sudah ada tentang yang akan kita pelajari, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 78. Ada lagi Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56. Terus Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan 32. Dan selanjutnya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah Anda semua dapat membaca surat Al-Mu'minun, surat An-Nahl, surat Al-Baqarah, dan surat Ad-Dzariyat. Yang selanjutnya dapat menerjemahkan, yang selanjutnya lagi dapat menjelaskan. Nanti tolong jelaskan ya, setelah kita mempelajari, dijelaskan. Oke. Lanjut. Nah, ini. Nah, dalam kita mempelajari pastikan ada manfaatnya tuh. Ya sedikit banyak ada manfaat. Nah, sedikit dari manfaat ini sedikit loh. Nanti kalau kita mempelajarinya itu akan luas sekali yang akan kita tahu dan manfaat daripada yang kita pelajari. Nah, untuk manfaatnya itu salah satunya adalah mengetahui proses penciptaan manusia. Nah, ini tadi kan judulnya seperti itu. Ya kan? Ada proses penciptaan manusia, mengetahui bahwa manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Terus lagi 3, mengetahui tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Yang selanjutnya adalah mengetahui tujuan diciptakannya manusia. Oke, silakan direnungkan, dibaca betul-betul anak-anakku sekalian sebelum kita masuk ke materi. Iya, Bapak. Iya, dibaca. Ya, di situ nanti Ustadz nanti menanyakan tuh apa isi yang direnungkan itu, renungkan baik-baik, dianalisis, dianalisa semuanya. Ini adalah awal kita mempelajarinya. Jadi setelah kita nanti masuk, oh ini ya ayat yang menunjukkan tentang tadi waktu direnungkan. Ustadz kasih waktu 15 menit, silahkan direnungkan baik-baik. Nah, oke. Sudah direnungkan? Oke, sudah. Nah, ini dia. Setelah Anda semua merenungkan tadi, apa yang dipahami dengan gambar yang pertama tuh? Tuh ada gambar apa tuh? Kayak kecebong ya bentuknya ya. Kayak apa Mas Haryanto tuh gambarnya? Ya, ada kayak kecebong tuh, Pak. Kira-kira ini Itu apa yang duduk-duduk itu, Pak? Nggak tahu itu. Duduk-duduk apa itu, Pak? Nah itu, makanya tadi ini apa itu? Apa hubungannya dengan ini yang kita pelajari? Itu tuh. Terus ada lagi apa ini? Lagi sholat segala. Apa hubungannya sholat dengan itu? Apa namanya? Pertumbuhan itu. Nah, apa hubungannya dengan ini? Nah, itu. Ada yang bisa? Belum. Oke. Nanti kalau kita sudah mempelajari tentang materi, nanti tahu tuh gambar-gambar ini tujuannya apa, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ini ada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ini Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Siapa yang berani baca? Ayo. Siapa yang berani baca? Ayo. Siapa yang berani baca? Oke, kalau ya. Sebelumnya Ustadz buat kelompok dulu. Lupa tadi belum buat kelompok ya. Buat kelompok 1 silakan dibagi. Oh ya, betul. Di situ tempatnya di pojok. Kelompok 2. Oh ya, di situ. Nanti buat ketua kelompoknya sendiri. Kelompok 3. Ya di situ ya. Ya. Kelompok 4 di situ. Oh ya, betul. Nah, karena kita sudah buat kelompok, yang mewakili ketua kelompoknya siapa? Apa Ustadz yang bacakan dulu? Ditirukan ya. Oke. Ustadz bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Baik, ya bagus sekali ternyata yang tadi sudah. Oke, silakan untuk melihat terjemahannya. Ayo, sekarang ya lihat terjemahannya. Mungkin bisa dilihat betul-betul terjemahannya. Iya. Di situ ada apa aja anak-anakku sekalian? Ayo, ayat yang ke-12. Apa tuh? Ayat dalam ayat ke-11 yaitu Allah menciptakan manusia dari apa? Dari saripati tanah. Kemudian apa? Menjadikannya air mani yang tersimpan dalam rahim. Terus apa lagi? Ayat selanjutnya adalah kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Terus dan seterusnya selanjutnya itu. Oke, sudah paham semuanya? Ini apa isinya? Adalah penciptaan siapa? Penciptaan manusia. Di sini itu ayat ayat ke-12 sampai ayat 14. Di situ dijelaskan pada ayat 12 bahwasanya Allah manusia diciptakan dari saripati itu sulalatim min tin. Nah, ini lihat. Nah, ini ada hadis juga di sini, nanti anak-anak baca juga ya. Sulalatim min tin dari saripati. Nah, ini ada nih. Nah, ini lihat semuanya. Nah, ini untuk belajar menerjemahkan, nanti dihafalkan tuh. Walaqad itu artinya apa? Khalaqna itu apa? Al-insan apa? Min sulalatin dari saripati itu. Min sulalatin bisa dilihat. Oke. Setelah itu ayat ke-13 di situ Allah menjelaskan bahwa saripati itu berasal dari tanah. Ya, setelah itu dijadikan apa? Air mani. Setelah itu ayat ke-14, apa itu isinya? Iya, betul. Siapa tadi yang bisa jawab tuh? Oh, yang mantap kali tuh, yaitu dijelaskan ketika berada dalam rahim seorang wanita. Ya kan, 14 hari dijelaskan ketika berada di dalam rahim seorang wanita selama kurun waktu pada ayat ke-14 selama kurun waktu 40 hari menjadi nutfah. Setelah itu menjadi alaqah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu yaitu berubah menjadi mudghah. Mudghah itu apa? Di situ ada nggak dicari mudghah? Nah, ini mudghah. Segumpal daging ini ada alaqah, mudghah, ada idoman tulang tuh. Lahman itu artinya daging. Nah, itu nanti betul-betul Nah, iya. Ini ada hadis juga. Ustadz mau meminta kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan dibaca hadisnya. Iya, bagus sekali. Siapa tadi namanya? Oh iya, Mas Hamijan, bagus sudah membaca hadis dengan sangat baik sekali. Nah, silakan. Oh iya, sekarang temannya yang di sampingnya tuh untuk membacakan kandungan atau membacakan arti daripada hadis ini. Iya, betul. Betul sekali. Nah, setelah itu ini dia selanjutnya.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, ini juga masih ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Itu ketika manusia dikeluarkan dari perut ibunya, ini adalah la ta'lamuna syai'a. Tidak mengetahui sesuatu apapun. Terus wa ja'ala lakumus sam'a, wa ja'ala, dan Allah menjadikan lakum bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah. Al-iftah itu hati nurani, bukan hati ya, bukan perasaan, hati afidah. Itu kan ada fuad, ada lagi ulil albab, ada lagi macam-macam itu kan. Ada aklun, ada fikrun, ini afidah. Afidah itu beda dengan yang lain, tapi hati nurani beda. Ya, orang itu harus mempunyai hati nurani. Nah, tujuannya apa? La'allakum tashkurun. Paham Anda semuanya? Paham, Oke, Bapak. lanjut. Nah, ini ayat selanjutnya. Oke. Ustadz minta kelompok berapa ini yang belum tadi? Nah, kelompok 3. 5, Pak. Ya, kelompok 3 itu silahkan dibaca. Ketua kelompoknya. Aduh, ketua kelompok katanya nggak bisa. Oh, udah temannya aja toh, baca. Iya. Ketua kelompoknya siapa? Iya, Mas Samijan. Mas Samijan silakan baca. Saya lagi ya. Iya. Satu ayat aja, satu ayat yang atas saja. Bisa lah, Pak. Oke, bagus. Bagus sekali. Oke, bagus sekali. Tadi suaranya, Masya Allah, suaranya menggelegar kali kayak Muammar ZA ini. Wah, mantap kali ini. Oke. Di situ apa anak-anak semuanya yang dapat dilihat? Iya, ini adalah ketika Allah wa'idh qala. Ketika qala itu, ini adalah cerita ya. Qala itu kalau dalam ilmu nahwu shorof itu, qala itu fi'il madi. Ya kan Pak Samijan itu pasti tahu sih, Mas Samijan tahu kan, udah belajar nahwu shorof kan? Qala, makanya pakainya enggak yakulu. Wa idz qala rabbuka, ketika Tuhan berkata kepada malaikat, inni ja'ilun, saya akan menjadikan fil ardi khalifah. Qalu, malaikat berkata, ataja'alu. Itu istifham, pertanyaan. Ataja'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di bumi man itu isinya makhluk yufsidu, yang merusak fiha di bumi, wa yasfiku, dan mengalirkan ad-dima'a itu darah, wa nahnu, sedangkan kami nusabbihu, selalu bertasbih, bihamdika, dan memujimu, wa nuqaddisu, dan kami juga mensucikanmu, laka, padamu. Qala, Allah berkata, ini sesungguhnya saya a'lamu, lebih tahu, pada sesuatu, la ta'lamuna, yang kalian tidak tahu. Ini waktu proses akan dijadikannya khalifah di bumi. Terus apa? Wa 'allama Adamal asma, wa 'allama, dan mengajarkan Allah Adam pada Nabi Adam al-asma'a, pada asma, nama-nama. Jadi waktu dulu itu nama-nama dulu. Orang itu harus punya identitas, kan, sesuatu harus punya identitas. Kalau orang nggak punya identitas, itu nggak dianggap. Betul kan? Betul itu. Jadi kalian harus punya identitas yang jelas toh. Jadi orang harus punya identitas kullaha, ya semuanya. Summa araduhum alal malaikat, lalu dihadapkan dengan malaikat faqala. Lalu berkata, faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, itu akhirnya malaikat ketika dihadapkan, wah, ternyata betul. Saya itu nggak bisa. Terus mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau,
La ilma lana, la ilma tidak ada ilmu lana bagi kami illama kecuali sesuatu alam tanah yang engkau telah ajarkan kepadaku. Innaka antal alimul hakim. Paham Anda semuanya? Oke. Lanjut. Ini dia. Oke. Setelah kita mempelajari ini semua, anak-anak semuanya, apa yang telah tadi kita pelajari? Ayo. Siapa? Tentang proses penciptaan manusia, Bapak. Ayah, betul. Apa lagi? Tugas manusia, Pak. Betul. Terus apa lagi? Manusia lahir dalam keadaan Manusia tidak lahir di muka mengetahui bumi, Pak. sesuatu pun. Lalu Allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan. Oh iya, terus apa lagi? Ini kelompok 3 kok belum diam aja ini. Aduh. Oh iya, manusia ditugasi sebagai khalifah di bumi karena kelebihan manusia jika dibandingkan dengan makhluk lain termasuk malah malaikat. Oh iya. Nah, anak-anak semuanya. Oke. Kita sudah mempelajari tentang ini. Apa sebenarnya setelah kita mempelajari ini? Bisa tanyakan. Kita harus ngapain gitu. Nah, itu kan pertanyaan kan? Kita belajar itu harus diamalkan. Nah, sekarang gini. Ustadz kasih apa namanya? Ustadz mau menilai. Nanti itu sudah saya Ustadz kasihkan tuh semuanya tuh. Di situ ada sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengampalan Quran surat Al-Mu'minun. Nah, itu nanti tuh. Soal yang pertama. Soal yang kedua, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat An-Nahl. Nah, terus lagi, kalian harus itu benar-benar dilihat, dianalisis. Iya, setelah saya tahu ini apa ya gitu kan. Jangan cuma tahu aja. Kalau tahu aja itu nggak bisa itu. Terus sikap dan perilaku apa yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Baqarah. Oke, silahkan dikerjakan. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Ustadz kasih waktu 10 menit. Ya, dari sekarang. Oke, sudah selesai? Oke, sudah selesai. Silakan maju. Kelompok 1. Silakan dibacakan. Oh ya, betul. Bahwa yang pertama bahwa sikap dan perilaku kita adalah selalu sadar diri bahwa kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Mantap itu. Berarti sudah tahu itu. Terus senantiasa mengakui kemahakuasaan Allah. Wah, mantap ini pemikirannya ini. Bisa mengetahuinya setelah mempelajari, bukan cuma itu aja. Terus apa lagi? Senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita. Oke. Terus kelompok 2 coba. Tentang surat An-Nahl. Oh iya, betul. Senantiasa mengakui kebesaran Allah yang telah menganugerahkan kita pendengaran, penglihatan. Ya, betul lagi. Selalu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan. Sekarang kelompok 3. Surat Al-Baqarah. Ya, betul. Senantiasa mendiskusikan segala sesuatu dengan yang lain sebelum diputuskan untuk melakukannya. Apalagi? Cuma itu aja yang ditemukan di pembelajaran ini. Oh ya, ada lagi. Senantiasa menerima dengan lapang dada kelebihan yang lain atas dirinya. Oke, bisa kasih nilai ya. Oke, untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1, kurang lengkap itu tadi. Baru menemukan berapa itu? 8 boleh. Kelompok 2. Iya, lengkap 9 boleh. Kelompok 3. Iya, 100 ini mantap kali. Ini kelompoknya Pak Samijan ini, Mas Samijan ini ya. Kelompok 4, oh iya 100 juga. Oke. Oke, sebelumnya kita kasih semangat dulu. Kayaknya lesu kali sih ini. Oke, semangat. Tetap semangat, siplah gitu ya. Tetap semangat, siplah. Sekali lagi. Siplah, berkali-kali. Siplah. Oke. Udah semangat lagi. Oke. Dengan pembelajaran ini kira-kira Anda semua senang nggak? Oh, senang, bahagia, ya kan? Ya. Ada kopinya, Oke. Pak. Mantap. Pakai Oke, kopi.
Mana tadi ya? Nah, iya. Ini ada tugas lagi. Tugas Ustadz sudah ngasih tugas untuk individu, ada LKPD tuh. Nanti dikerjakan di rumah ya. Untuk tugas kelompok sudah tadi. Nah, ini ada tugas individu, silakan apa namanya yang ada di situ digali lagi, cari informasi yang sedalam-dalamnya, karena informasi yang di buku itu terlalu sedikit. Jadi cari di YouTube tuh, daripada main game kan, main gadget, main game, chat-chat yang nggak jelas gitu kan. Kalau main TikTok apalagi itu goyang-goyang itu nggak boleh. Itu ya cari informasi yang sedalam-dalamnya, nanti tuangkan di tugas LKBD yang sudah Ustadz kasihkan. Nah, itu. Di samping minggu depan kita mengumpulkan LKPD untuk pembelajaran minggu depan, siap-siap saja tentang pembelajaran tentang hadis. Kita akan memulai bab tentang hadis. Kalau kemarin kan tentang Al-Quran semuanya tuh dari awal sampai akhir dan semuanya. Nah, sekarang untuk minggu depan tentang hadis. Silakan siap-siap sebelum pembelajaran Ustadz minggu depan dimulai. Silakan kalian cari dulu tuh. Cari dulu tentang hadis itu apa sih. Jadi ketika masuk kelas, itu benar-benar anak-anak semuanya itu sudah enggak, oh apa sih Ustadz itu ngomong apa sih, itu Pak Guru itu ngomong apa sih. Jadi paham ketika Ustadz menerangkan seperti itu paham. Oke, semuanya paham ya? Oke, terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga selalu berbahagia. Hiduplah sebagai orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan A+ untuk Pak Mustafa ya. Selanjutnya langsung saja kita lakukan tes baca Al-Quran. Buka surah Maryam Pak ya. Maryam ayat 1 aja Pak. Pak Haryanto ya Pak? Maryam dari ayat 1. Pak Mus, Surat Maryam ayat 1. ke-19. Oh saya ya? Ya. Saya Bu? Ya. Oh baik Bu. Bentar saya ambil Qur'annya dulu. Surat Maryam. Ke-19. Juz 13. Surat ke-19. Bentar Bu. Ini lagi cari surat apa? Maryam pidato. Ya, nomor 243. 243. Bentar, Bu. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Kecil suaranya Pak. Iya Bu. Oh ya. Terus Bu. Ya aja Pak. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Ya Pak, sampai situ saja. Oke, Bu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
Saya perhatikan bacanya bagus lah ya. Dan kategorinya lumayan rajin juga baca Al-Quran. Walaupun begitu, tetap jangan merasa puas, Pak. Tetap Ya, makasih, Bu. ya, tetap semangat untuk dan rajin untuk membaca Al-Quran, karena selain bernilai ibadah, juga membantu kita sesungguhnya memfasihkan dalam berbahasa Arab, dan manfaat-manfaat lainnya yang bisa diterima oleh yang membacanya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Kemudian praktek pengajarannya saya perhatikan dari awal sampai akhir, secara umum sebenarnya sudah bagus, Pak. Cuman ada sisi-sisi yang perlu disempurnakan. Iya, Bu. Karena ini pembahasannya tadi manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Iya, Bu. Seperti apa manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah? Hubungannya dengan ayat itu, tentu nilai-nilai itu yang kurang terbahas kayaknya tadi. Iya, Bu. Tadi lupa saya, Bu. Iya. Iya, Bu. Mudah-mudahan saja nanti di setiap praktek pembelajarannya, apapun temanya, jangan lupa ayat atau hadis yang dibahas dikaitkan dengan temanya atau dikaitkan dengan apa judul pembahasan hari itu. Oke, Nah, Bu. itu kunci yang perlu kayaknya disempurnakan ke depan. Kalau tadi itu kelemahan-kelemahan. Kalau Prita sudah laksanakan, item-item yang lainnya termasuk Bapak sudah berusaha bagaimana membuat siswanya aktif, ya, membuat siswanya ikut ambil bagian, semangat dan lain sebagainya itu sudah ada. Termasuk penilaian-penilaiannya juga sudah ada. Saya catat semuanya itu. Cara intonasi suaranya sebenarnya sudah bagus. Tinggal lagi yang tadi itu, Pak, nilai-nilai supaya ada nilai yang akan diterapkan anak dalam kehidupannya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Mohon maaf karena tahu ada yang tidak berkenan, Pak. Enggak, Bu. Selanjutnya langsung saja Pak Haryanto, silakan.